latar belakang Kak Nining itu ngapain sih belakangan ini gitu kesehariannya, apalagi kan belakangan ini ada hari raya gitu ya. Kakak sibuk ngapain aja sih Kak? Kalau di rumah kan kebetulan dibantu sama mertua untuk kegiatan semuanya yang ya kayak mau Banten, semuanya itu mertua yang bantu. Berarti hitung-hitung berarti Kakak ibu rumah tangga juga? Bisa dibilang Bisa begitu, dibilang gitu. tapi tidak full juga di rumah. Oke. Terus mertua semuanya ada yang urusin, bantuin. Ya sebisanya aja sih, bantu-bantu mertua sama kerja aja. Oh berarti ada tugas di rumah tangga, juga ada tugas di luar nih. Betul, tugas di luar itu ngapain sih Kak gitu? Kalau untuk saat ini kebetulan yang kerja Jadi Dinas Koperasi. tepatnya di WR Supratman. dekat dong ya dari Hayamuruk ya. Deket. Bisa jalan kaki dong. Enggak sih jauh. Swastiastu. Lupa nih. Tamu Ini nih. tamu aku nih. Kenalan dong. Halo. Halo Kak. Satpam di sini. Yogi. Siapa namanya? Caca. Oh, Kak Caca. Ini dengan Mbak Ini. Nini Yogi. Ini kan Pegawai sudah ditemukan ya. udah lama nggak sih kita? Iya, kemana aja nih Mbak? Cuti ya? Cuti hari raya. Hari raya kok cuti, nyepi aja jaga di sini. Udah pas surat lampir gitu ya, kasih ke bos saya cuti nih. Kan sama kayak saya. Iya, boleh juga ya. Oke, ini ada. Ini seru sekali ya kali ini ya. Tadi udah sempet nanya sih kalau Apa. Kak Nining gitu ya. Iya. Aslinya dari Tegalalang sekarang. Tegalalang. Iya. Nah, Tegalalang? Gimana? Nggak Tegalalang. Enggak. Nak Bangli. Bangli. Dulu Bangli. Oh, dari Bangli juga? Wah, berarti aturan doang. Belum pemanasan. Juga agak shock culture sedikit. Kalau Kak Caca dari mana? Aku asalnya dari Badung. Dari Wah, Badung. Badung. Nak Badung. Nak Tegalalang yang dari Bangli. Denpasar. Nggak nanya. Yeay. Interaksi gitu. Tapi ngomong-ngomong nanya Kak Caca deh. Kak Caca katanya mahasiswa gitu ya. Dengar nih dari Kak Anang di Sekian gitu ya. Oh iya Mahasiswa betul. di mana sih Kak? Universitas Pendidikan Ganesha di Uniksa di Singaraja. Oh, jadinya bolak-balik ke Singaraja. Enggak sih, aku lagi di rumah. Oh, lagi di Di rumah. rumah. Iya. Tapi kalau kuliahnya di mana? Singaraja. Di Singaraja. Iya. Berarti sekarang berarti kalau kuliah sehari-harinya ke Singaraja kayak gitu ya. Iya. Sekarang lagi libur atau gimana? TS. Oh, lagi UTS. Seru nggak sih? Serem banget. Serem pakai banget tuh. Tapi sekarang udah selesai UTS-nya atau belum? UTS-nya baru. UTS. Iya, jam berapa? Tulis diketik-ketik. Diketik. Oh, aman ya berarti ya. Nggak bisa diprediksi jamnya, Iya. kan bisa berubah. Karena kan Iya. biasanya, halo sekarang UTS ya, halo nggak bisa nih gitu. Iya. Pengalaman nggak? Pengalaman banget. Oke. Tapi ini diundang karena apa nih? Karena tadi udah nanya, Mm-mm. podcast gitu nggak sih benar? Oh. Iya, betul. Nanti bakalan ngadingin podcast. Berarti perwakilan dari teman-teman tadi dengar-dengar katanya ada disabilitas gitu ya. Iya. Oh berarti ini wakilnya berarti hebat, apalagi perempuan nih. Betul. Bulan April bulannya untuk perempuan. Bulan April bulan yang panjang. Panjang sampai tanggal 30. Oke deh, ngomong-ngomong tentang disabilitas. Ini kan suatu hal yang istimewa gitu ya. Kelebihan kekurangan kita punya masing-masing. Jadi kekurangan kita lengkapin deh dengan topik hari ini gitu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Kak Nining sama Kak Caca dengan mempunyai kelebihan kekurangan yang ada dalam diri kita, termasuk dia pun sama Kak Yogi, mungkin bisa diceritain sedikit nggak sih tentang kondisi yang dialami saat ini? Bisa berbagi dulu deh, karena kan gue nih baru ketemu nih sama Kak Nining sama Kak Caca, mungkin bisa Iya, mungkin bisa tahu disabilitasnya apa Apa namanya. nih? Soalnya setahu saya nih disabilitas tuh banyak banget Banyak gitu ya banget. konsepnya. Iya. Biar bisa dipentungin. Jangan. Maklumi ya Kak ya. Mungkin bisa cerita-cerita dikit deh. Dari Mbak Nining dulu. Kok Nining? Kalau untuk saya sendiri itu maksudnya dia CP, cerebral palsy. Cerebral palsy. Iya. Apa itu? Kayak virus yang menyerang saraf kita yang ada di tubuh. Ada yang kalau saya sendiri kenanya di tulang ekor yang di belakang. Oke. Efeknya itu gimana? Efeknya itu kalau untuk saat ini saya tuh kalau jalan dibantu,
Kalau nggak gitu, kalau untuk di kantor, kegiatan seharian di rumah itu pakai tongkat. Oh, oke. Tapi kenanya itu dari lahir atau gimana sih? Kenanya itu mungkin Mm-mm. di usia 3 bulan itu Mm-mm. pernah katanya Mm-mm. sakit panas cuman sedikit aja. Mm-mm. Cuman panas tuh habis itu panas tinggi cuman nggak yang terlalu tinggi sekali, terus dibawa ke dokter dan segala macam penyembuhan, efeknya yang gini. Oh. Berarti Yang itu awal tuh tanda-tanda ya Kak Iya. ya jadinya. Panas, makanya sekarang itu kan kalau ada anak kecil panas, jadi kita nggak bisa ngegampangin itu, dikasih obat sembarangan mungkin atau gimana tuh. Jadi mulai terlihat itu setelah dari usia 3 bulan, perkembangannya sudah mulai ada keterlambatan lah ya istilahnya. Yang harusnya usia 6 bulan udah bisa, kalau di saya sendiri masuknya di usia 1 tahun mungkin, kayak gitu. Jadi sana baru kelihatannya di situ. Di sana baru ada Iya. kesadaran gitu ya, Betul. mulai Iya. digali-gali kayak gitu Iya. ya. Oke, namanya apa tadi? CP. CP. Cerebral palsy. Aduh, saya ngeselingkuh. paham Agak sih, ribet. ya. Iya, Ngeselimputan nih. Iya, keseringan Belibet bilangnya CP aja Iya, gini. karena kan kalau kerja CV gitu ya. Ah. Ini Itu CV. beda P sama Oh, P. iya, oke. Berarti yang namanya jelas CV. CP. 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 Pakai P dia P. papa. Oh, P-nya P kapal gitu ya? Dia papa. Oh, P papa gitu Iya. ya. Rumput. 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 Ah, rumput yang Oh, bergoyang. bukan. Kalau CP itu P papa biasa. Papa Oh, tulisannya papa, ya. Oh, iya, CV. nah. P Oke. kapal bener, P kapal. Oke. Ah, Oke. CV, Oke, papa. sekilas tentang Kak Nining, kalau Kak Caca bisa diceritain nggak sih? Aku disabilitas mental bipolar. Oh, oke. Ya. Itu cari tahunya dari mana tuh? Bisa tahu? Kok bisa tahu tiba-tiba Ah. Kakak bisa mendeteksi, oh saya seperti ini? Ah. Nah, jadi gini ceritanya. Oh, Jadi oke, dengar nih. Serius banget nih. jadi ceritanya itu adalah pas waktu kelas 11 SMA kan. Iya. Itu aku di Ketarang sama temenku. Di Ketarang. Ah. Oh. Di- Nah, Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba gitu ya, ditauin gitu ya. Ditauin. Dilihatin gitu. kayaknya ada yang salah dari aku gitu loh. Gitu. Cah, kayaknya ada yang salah dari kamu. Kayaknya kamu harus ke psikolog atau psikiater gitu. Kayak gitu. Karena aku ya sering pokoknya Tanda-tandanya kayak apa yang Kakak rasain? Kok bisa teman-teman bilang kayak gitu? Apa yang mereka bilang ke awalnya? aku sering nggak buat tugas kayak gitu. Oh, itu tanda-tanda. Iya. Oh, kok dia jadinya Berasa ya. berasa nih? Ah. Nggak pernah buat tugas. Waduh, itu tanda-tanda berarti Kak ya? Iya. Oke. Terus selain nggak buat tugas tuh apa lagi? Apa lagi? Selain itu juga kayak nggak ikut peraturan gitu. Oh, Oke, oke. ada peraturan. Suka melanggar peraturan gitu Iya. ya. Tapi fokus dan lain sebagainya itu bisa dirasakan juga Kak atau gimana? Fokusnya hilang nggak tuh sih atau gimana? Hilang-hilangan gitu loh. timbul Tenggelam. hilang. Oh, timbul tenggelam laut mana? Bawah sadar. Bawah sadar. sadar, betul. Betul sih juga ya. Ah. Iya. Ini teman sebangku atau teman apa sih yang sadar gitu ya, yang nyuruh untuk Kak Caca sendiri ke psikolog? Teman sekelas. Teman sekelas. Teman Tapi dia sekelas. duduknya sebangku kah? Semuanya. Oh iya, ya Oh, betul berarti juga ya. semuanya Semuanya pakai Kan bangku satu kan ya kelas, duduknya. gitu Betul, ya. betul. Ya mungkin Iya, betul lesehan. juga. Ya. Iya Oke. kan? Tapi Ah. ngomong Kakak bilang Kakak dari SMA, berarti sekarang udah jadi mahasiswa. Selain Iya. itu ada kegiatan apa sih belakangan ini Kak? Oh ya, sebelum itu aku mau cerita tentang yang gitu kan. Gimana, Pas waktu sebelum aku didiagnosis itu. Oh, oke, boleh. Oke. Gimana, boleh. Jadi gini. Jadi aku tuh aku kan udah kepikiran kan dari awal pas waktu ada yang salah dari aku katanya. Terus habis itu berpikir habis itu aku self diagnosis gitu kan. Karena aku lihat di Instagram. Oh, Oke. berarti Kakak tahu tanda-tanda ini kok sama berarti dari media sosial. Salah satunya itu Ah. gitu.
Duluannya tuh aku berpikir kalau misalnya aku bipolar, dan juga abis itu aku berpikir bahwa aku itu BPD, abis itu aku ADHD, aku berpikiran gitu kan. Terus habis itu akhirnya pas waktu setelah SMA itu aku disanggah kan, berdoa gitu kan. Di tempat suci gitu. Iya. Terus habis itu bener-bener aku udah nggak kuat lagi kan. Terus habis itu aku bilang lah sama Bunda, Bun, kayaknya Caca perlu ke psikolog apa psikiater gitu deh. Kayaknya ke psikiater aja deh gitu. Habis itu Bunda bilang, kenapa Ca? Kok gitu? Dan habis itu disetujui lah. Ke psikiater dulu, habis itu ke hipnoterapis gitu. Tapi nggak cocok. Kenapa bisa nggak cocok? Karena kan udah dibilang bipolar kan. Terus habis itu ke hipnoterapis. Pas waktu di hipnoterapis itu alam bawah sadarnya naik gitu. Kayak maksudnya kayak gimana ya? Alam bawah sadar. Iya, alam bawah sadarnya yang jadi taking the control gitu ya, kendali ya. Kayak ke hipnotis gitu jadinya Kak ya? Bukan. Hipnoterapi. Hipnoterapi itu kayak alam bawah sadar naik kan. Terus habis itu kan kayak jadinya nggak balik sadar. Enggak. Ini udah di sini nih. Jadi kayak dia aku nginget kejadian masa lalu. Iya betul. Yang dulu-dulu gitu. Ke recall gitu. Iya. Terus kan nggak cocok, habis itu cari terapis Cari lain kah tempat atau yang cari lain psikolog kah? lagi? Psikiater. Oh, balik lagi ke psikiater kayak gitu ya. Itu dah. Terus habis itu adalah ketemu sama psikiater namanya Pak Dokter Sahat Lamongan. Sekarang sudah jadi bapaknya Kak Caca gitu bisa dibilang ya. Terus ketemu Ya, nih bisa sama jadi. dokternya. Iya. Itu dah. Terus ya gitu. Oke. Sampai sekarang berarti ya? Bipolar jadinya. Iya. Tapi sampai sekarang masih berkonsultasi sama bapak yang kakak sebut itu atau gimana? Ya masih berkonsultasi. Tapi pas waktu kemarin tuh sempat kayak nggak kesana lagi karena BPJS kan. Pakai. Ini salah satu program dari pemerintah. Iya. Iya. Gitu. Oke. Tapi bipolarnya Kak Caca nih kayak gimana sih kondisinya? Tipe yang 1. Jadi tipe 1 itu kayak mania, apa namanya, sering mania. Mania tuh kayak berimajinasi, Berhayal, terlalu banyak berhayal mungkin Kak? Iya, tapi berhayalnya tuh yang berenergi gitu. Oke. Contoh yang pernah yang pernah dilakukan tuh apa? Dilakukan. Ya, dekat-dekat ini hari-hari kemarin mungkin yang Kakak alami mungkin. Yang aku alamin itu sih aku berhayal tentang lomba gitu. Lomba apa? Jangan-jangan sering lomba nih. Iya. Ya aku ikut lomba cerpen kan. Cerita pendek. Berarti suka nulis ya? Iya. Oke. Literasinya berarti ya. Ikut lomba, tak kira ikut lomba jadi lumba-lumba. Soalnya juga kepingin jadi lumba-lumba. Aduh. Tapi selain cerpen gitu, cita-cita kakak ke depannya apa sih? Karena kan tadi kita bincang-bincang kalau kakak mahasiswa, itu ada nggak sih cita-cita untuk ke depannya dengan kelebihan kekurangan kakak yang ada dalam hidup kakak? Konselor. Jadi konselor. Wow. Keren banget ya. Tapi ada nggak sih pengen jadi cita-cita kerja di kantoran? Enggak ada. Belum ada. Belum ada. Maksudnya ya. Belum. Kalau sekarang cita-citanya masih kepingin jadi konselor ya kan? Iya. Konselor kerjanya di kantor. Iya, kan jadi kantor. Iya juga ya. Mau kemana nih? Coba nanti ya. Kali ya. Bisa Coba nanti ya, apakah konselor yang kerja di kantor atau di kafe? Nanti coba Kak Caca pikirkan ya. Beda jalan kayaknya. Tapi ngomong-ngomong Kak Nining, tadi Kak Nining bilang sama G ya, Kak Yogi ya. Kalau Kak Nining itu kerja di dinas koperasi. Itu termasuk kantoran apa nggak sih? Kalau kata orang tuh bener nggak sih disabilitas itu
bisa sebenarnya kerja di kantoran apa enggak gitu. Soalnya kan image di luar itu sering banget nih, oh kalau udah disabilitas pasti nggak bisa kerja Nggak bisa deh. kerja nih gitu. Masyarakat awam nih ya Kak ya, Iya. mungkin bisa di infoin dengan jelas. Nah, Kalau dilihat ya sebenarnya kan kalau kita awal dari disabilitas dulu ya kita bicara. Kalau di disabilitas itu kan ada yang namanya taraf disabilitas. iya. Kalau memang mereka dengan kondisi fisik yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, entah itu makan, mandi dan segala macam, itu memang perlu bantuan, gitulah istilahnya ya Pak ya. Kalau mereka dengan kondisi-kondisi yang masih mampu, mereka bisa punya kegiatan tersendiri untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sendiri. ya. Berarti Bisa dibilang- kegiatan bisa dibilang mandiri dan juga Iya individual betul, ya. ya. Gitu ya. Tidak semua dan tidak selalu disabilitas itu membutuhkan atau menginginkan bantuan saja. berarti bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri Betul juga. sekali. Contohnya seperti Kak Nining dan Kak Caca berarti ya. Setuju banget ya, karena yang perlu diketahui juga nih kayak terkait disabilitas itu ada dua jenis juga, ada yang visibility dan juga yang ada yang terlihat dan juga yang tidak terlihat. Iya. Nah itu Iya, juga betul. perlu diketahui kan. Iya. Kayak misalnya Kak Caca ini contoh yang tidak terlihat gitu Iya. ya. Iya. Jadi yang tidak terlihat itu dalam artian di dalam itu Di nggak secara fisik Iya. gitu. Sedangkan kalau Kak Nining yang secara fisik Iya. gitu kan ya. Isinya kelihatan. Pintar ya. Baru searching kali ya. Iya. Best banget ya. Cerdas lah, kita semua cerdas. Tapi udah mau ngomong kegiatan sendiri yang Kak Nining punya sekarang. Kak Nining kan bilang tadi, ya punya kegiatan sendiri lah ya. Kegiatan Iya. sendiri belakangan ini apa Kak? Kalau untuk yang sehari-hari ya di rumah biasa, ya main sama anak, terus masak, nyuci segala macam biasa. Karena kan selama kita masih mampu, ya kita kerjakan Kerjakan, semuanya ambil. sendiri. Kalau di kantor di dinas koperasi berarti Iya. Kakak bisa bilang itu kantor ya Kak? Iya betul. Oke, berarti Mana itu kamu iya, pikir apa? saya siapa tahu kan ada orang ambil, oh dinas aja nih nggak kantor Nggak, di gitu. kantor, iya. Jadi kantor. Berarti sudah terjawab ya bahwa orang yang spesial pun Iya. masih nggak jadi dah ya Kak ya. Kalau ya males banget. Oh berarti dinas koperasi itu kantor ya? Ya kan siapa tahu Kantor nih pasar. menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat awam nih gitu. Berarti sudah terjawab ya Kak ya. Tapi memang banyak yang mengira seperti itu. Oh gitu ya? Baik. Di dinas koperasi, oh koperasi ada dinasnya gitu. Masih banyak Iya, yang seperti itu. Padahal ada dinas koperasi dan ketenaga Soalnya kerjaan masyarakat ya. tuh bilang, oh koperasi nggak bilang kantor. Iya, Bener nggak sih Kak? Oh gitu. Berarti Dia pihak siapa di berarti pihak kamu dia? masyarakat ya? Kan iya. Iya Gila, juga. Ya juga gitu. Tapi Mbak Nining gitu ya, mau tanya kalau sebenarnya CP ini menularkan nggak? Menularkan ke keturunan kah atau gimana? Oke, itu dulu deh. Karena lewat tadi ya. dibilang ada anak, berarti kan Iya, sudah betul. berarti ada keturunan, apakah tetap menularkan kah atau gimana? Tidak sih. Tidak Kalau ya. yang namanya secara fisik itu tidak ada istilahnya keturunan. Kalau fisik, Iya, iya. disabilitas fisik itu nggak ada keturunan. Oke, ini yang perlu dicatat juga ya. Makanya ada beberapa yang aku punya teman di Iya. mana dia teman tuli, Iya. terus menikah sama teman tuli, tapi anaknya dengar gitu. Iya, banyak. Tapi anaknya berarti jadi kontrol dari orang tua tersebut gitu Enggak, ya? Oh, neneknya yang kontrol. iya deh. Itu namanya koda. Oh, oke. Koda. Oh, koda. Koda itu apa? Koda itu adalah anak yang dari orang tua tuli. Oh, baru tahu loh. Baru tahu kan, Soalnya- asal kenal aja nih Kak Yogi. Aduh. Soalnya aku punyanya kodam. Gitu. Kodamnya apa di intro dulu deh. Macan terbang. Aduh, oke, lanjut. Tadi sempat belum info ini sama pendengar semuanya. Kalau Iya. Kakak itu kan koperasi itu bisa dibilang kantor. Nanti Dengar sudah nggak orang kita ditonton? pendengar dan pemirsa. Oke. Pendengar dan pemirsa. Berarti sudah terjawab bahwa orang yang spesial disabilitas pun bisa mempunyai cita-cita kerja di Betul. kantor. Kurang lebih kakak berapa tahun sih udah ngantor gitu? Udah ngantor ya. Ikut CPNS itu tahun 2021. 2021. Iya, Oh, 2021. Berarti masih Fresh from the open. awet-awetnya gitu ya? Iya. Baru 3 tahun 3 ya. tahun. Kan tesnya itu 2021, pengangkatannya di 2022. Oke. Sebenarnya setiap disabilitas itu punya kesempatan asal didukung oleh orang tua mereka. Itu sih poin pentingnya sebenarnya. Seperti saat ini kan
ada saya sendiri, ada Iya. Caca. Berarti kan kita sampai di sini ini ada dukungan orang tua yang memberikan kita kesempatan, oh kamu tuh mampu, layak. Makanya diberikan pendidikan yang layak untuk mendukung semua cita-cita yang ingin kita capai lah gitu istilahnya. Tapi emang bener ya cita-cita Kak Nining tuh kerja di kantoran? Benar? Atau beda jalan nih? Kan biasa ada orang seperti itu. Iya, nih. iya, iya. Enggak sih. Oh berarti Emang udah Iya. udah tek-tek lah bayunya Iya, gitu. iya. Udah pengen, maksudnya kerja di mana aja, asal diberikan kesempatan Kan? Iya. sesuai kemampuan kita untuk menunjukkan kita tuh mampu karena diberikan kesempatan sebenarnya. Tapi Mbak Nining sebelum jadi PNS jadi apa nih? Dulu kerja jadi admin di perusahaan makanan punya orang luar. Oke. Terus abis itu berhenti di situ, pindah lagi jadi admin lagi, Aha. kerja sama orang luar lagi. Mhm. Covid Aha. kerja Jadi di admin lagi. jadi admin cuma sekarang di yayasan Oh, dulunya. oke. Habis itu Covid berhenti berapa kegiatan adalah informasi kebetulan ya teman-teman ada yang udah ikut PNS duluan, ditanya, kamu tamatannya apa nih? Coba dilihat ada nggak kesempatannya. Kebetulan mungkin memang udah jalannya Jalannya, takdirnya. Iya, betul. Tengkap banget kayaknya. jadinya ada ikutlah. Oke. Di Dinas Koperasi bukan jadi admin kan? Kebetulan jadi admin Oh, juga. oke, emang takdirnya Tugas ya. maksudnya Admin ya. apa sih namanya? Tupoksinya apa Iya. aja? Kalau tupoksinya itu kan analis bimbingan usaha. Oh. Kalau dari jabatan yang dilamar pas tes CPNS itu, terus sekarang di dinas lebih ke administrasi untuk kegiatan, SPJ dan teman-temannya lah. Oh, banyak ya. Bisa dihitung deh kayaknya tuh ya. Cukup jaga kantor ini aja udah cukup lah ya. Kalau Kak Caca sendiri nih, kalau misalnya kan sekarang dari SMA kuliah gitu, ada nggak sih tantangannya kalau misalnya jadi teman-teman bipolar gitu ya untuk belajar ketika mendapatkan pendidikan itu ada nggak sih kesusahannya? Kesusahannya. Apa pengen kayak harus dibantu nih kalau Kak Caca tahu nih kan udah ini dari teman gitu, kamu harus ke psikiater nih, udah diantar nih. Ada nggak sih rasa yang mungkin beda dari sebelumnya gitu, harus gak kebantu gitu, misalnya buat tugas harus dibantu nih sama teman-teman. Karena kan Kak Caca bilang tadi konsennya agak hilang, timbul tenggelam gitu ya, harus Iya. dibantu nggak? Sebenarnya gini sih, kalau misalnya bipolar tuh juga fokusnya tuh juga lagi timbul tenggelam Iya, gitu iya, iya. Benar-benar ya tadi. kan. Terus habis itu untuk bantuannya tuh ya adalah supportnya aja gitu. Oh, dukungan. Iya. Jadi kita belajar sendiri gitu kan. Tapi disupport gitu loh biar nanti kita itu bisa belajar mandiri gitu loh. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau bikin tugas dan lain sebagainya ada kesusahan nggak Ada sih? kesusahan, harus dibantu nggak sih sama orang tua atau temennya Kak? Sangat ada kesulitan. Oh, oke. Iya Karena- juga ya, setiap orang juga bikin tugas kesulitan ya. Iya, mata pelajarannya yang terlalu gini ya Kak ya? Terlalu Iya, berat ya? aduh. Ya. Tapi kalau kuliah ini susah nggak sih Kak kalau dengan kondisi bipolar itu? Kalau kuliah itu susah. Kuliahnya tuh susahnya di mana tahu? Apa? Nggak Nggak tahu nih. kebetulan ya. Harus dikasih tahu nih Kak. Di kan aku kan ke rumah sakit kan. Terus habis itu rumah sakitku di sini kan di Denpasar. Iya. Di daerah Tapi- Denpasar. Iya. Tapi aku di Singaraja. Jadi itu dah harus bolak-balik. Oh, kesulitannya Oh, jaraknya, jadi jarak tempuhnya. kesulitan dalam aksesnya gitu ya. Iya, tapi juga kayak kesulitannya itu adalah kalau misalnya yang nggak aku terlalu ngerti gitu kan pelajarannya, itu yang nggak terlalu paham banget gitu kan, itu aku kayak ya jadinya kayak kesulitan banget gitu. Oke. Berarti butuh bantuan dari teman ya Kak ya? Kalau Iya, misalnya ada buat mat- gitu ya. buat tugasnya. Bukan, Oh. buat ngasih tahu ini nih kayak gimana sih gininya. Oh, Caranya. oke. Berarti mitos atau fakta Kak? Kalau disabilitas harus dibantu terus. Kalau menurut Kak Caca gimana? Dari ceritanya Kak Caca tersebut.
nggak harus dibantu terus. Oh, nggak harus. Oke, dicatat nih ya teman-teman. Karena Oke. disabilitas itu kan harus mandiri juga gitu. Tuh. Terus juga kayak disabilitas itu harus dibimbing, bukan dibantu terus gitu loh. Iya. Oke, berarti nggak gini ya, nggak harus dibantu gitu Nggak ya. harus Tapi dibantu. tapi Kak Caca tuh kalau Tapi kuliah kalau misalnya dibantu juga boleh, cuma harus ditanya dulu gitu. perlu bantuan apa enggak? Kalau enggak perlu ya Ngapain bikin gitu sendiri ya? lah ya. Udah, apalagi kalau misalnya sama disabilitas netra gitu loh. Oh. Karena apa? Karena dia kan nggak bisa lihat kita gitu kan. Iya. Jadinya kalau misalnya ada yang giniin, Ada yang sentuh. gitu kan. Itu nanti dia takut nanti malahan. Jadinya kayak halo gitu. Saya mau bantu boleh gitu. Habis itu gitu. Mungkin ini Iya, juga masa tips nggak sih dari Kak Caca tiba-tiba ya? misalnya tunanetra gitu ya, dipegang kan kejut juga ya. Iya. Orang Betul nggak ya, ini betul juga ya. dipegang kejut juga Orang kan. siapa nih orang gitu ya, tiba-tiba Oh. padahal kita niatnya baik. Iya. Iya. Jadi benar. Tapi tuh ini yang salah disampaikan satu Kak tips Caca. nggak sih Kak Yogi? Iya, Iya jadi dong. harus perlu tanya juga. Berarti kalau Kak Caca butuh bantuan kayak gitu ya, Lia? Iya. Iya. Yang manis-manis gitu. Kayak gitu. Oke, kalau Kak Caca nggak harus butuh bantuan, tapi dari cerita panjang Kak Nining juga kayaknya nggak harus butuh bantuan nggak sih? Kalau menurut Kak Nining gimana? Itu satu fakta nih, pilih antara dua. Ada mitosnya, ada faktanya. Iya, itu gimana tuh kan ini? Kalau di sini kan kita lihat balik lagi ke kondisi fisiknya, disabilitas itu bagaimana. Kalau kita bicara untuk akses, kan kita sekarang nih banyak tuh akses tempat-tempat umum, entah itu akses ya tempat yang disabilitas kurang bisa jangkau lah untuk kegiatannya itu, mereka tentu perlu bantuan Yes, untuk betul. perpindahan. Contohnya kayak Tia nih sekarang dibantu suami naik tangga segala macam. Kalau di kantor untuk kegiatan juga dibantu sama teman dalam hal mau minta tanda tangan dan segala macamnya. Terus kalau untuk sehari-hari juga kita pakai tongkat untuk kegiatannya sehari-hari. Oke, jadi sebenarnya tergantung lagi ya butuh bantuannya yang seperti Iya. apa, disabilitasnya yang seperti apa. Tapi Iya. kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri kayak makan sendiri bisa, Iya, bisa. gitu kan ya. Iya. Minum sendiri bisa. Kalau pengen disuapin, Bisa. Semua orang kalau misalnya yang ya termasuk orang normal juga kan bisa juga. bisa. Iya, bisa. Orang kalau misalnya kepingin gitu kan. Kak Caca Siapa bisa pun nggak bisa suapin aku? Berpikir di lama banget kayaknya ya. Tapi ngomong-ngomong, selama dari kakak ngalamin hal kayak gini, dari yang awalnya memang biasa, tiba-tiba jadi seperti ini, ada nggak sih pengalaman yang berbeda dari cerita hidup kakak? Ada iya. nggak? Pernah nggak Apa dibully nih? sama? Oh iya, ingat Pernah nih nggak sih berarti. dibully sama orang? Iya, pernah dibully. Ayo. Orangnya diapain? Ditimpuk Pas nggak? waktu Kekerasan banget nih. aku pernah dibully sama temen SMP gitu kan. Dan juga itu kayak ya aku dilemparin sampah. Tapi ini Pernah. kakak udah maksudnya udah tahu. tahu kakak seperti ini atau gimana? Udah Tadi tahu. Belum gitu tahu. lah. Belum tahu kan taunya Kan waktu SMA. SMA. Tapi pas tahu kejadian SMA seperti ini, pernah nggak sih beda pengalaman hidup yang seperti biasa dengan yang sekarang gitu loh? Setelah tahu ada bipolar, teman-teman udah bipolar. tahu kalau kakak bipolar, Bipolar ada itu, ada yang gini nggak? Ada yang pengalaman ngebully nggak? hidup yang nggak bisa dilupain ada nggak? Ada. Apa itu? Yaitu pas waktu Peksimida. Apa kak? Apa itu? Peksimida. Apa tuh? Nggak tahu nih. Peksimida tuh pekan seni mahasiswa daerah. Oh, wah. Keren. Itu Kayaknya aku itu dah cerpennya tuh. Kakak Juara salah satu 3. berarti ngikut gitu. Oh, wow. Lumayan nih, Langsung bisa nih juara ya. 3 ya, Peksimida. Iya, jadi itu tentang judi online. Oke, cerpennya tentang Temanya. judi online. Iya. Bukan ikut judi online kan? Enggak Tapi lah. berarti itu pengalaman yang berprestasi nggak sih namanya kak? Iya. Selama masa kakak udah terkena disabilitas seperti ini, tahu-tahu kakak juga berprestasi. Tapi ada nggak sih pengalaman yang memang ngakak banget gitu? Nggak bisa dilupain juga nih kak. Ada. Apa tuh? Itu pas waktu ayahku tuh lagi wisuda kan. Wisuda kedua gitu kan. S2. Itu di Undiksa juga kan.
Kalau dia wisuda ketiga S3 deh. Iya dong. Iya. Nah jadi itu ceritanya aku tuh tertawa terus gitu. Terus? Kayak karena aku tuh kan bipolar gitu. Ah. Mungkin aku mani gitu kan, Ah. mania gitu kan, yang energinya banyak. Kalau misalnya depresif kan energinya itu nduk, Oh, bayu ya, down gitu dia, loh. ya. Nah kan gitu kan. Terus pas waktu itu tuh aku kayak ketawa sendiri gitu loh pas waktu itu. Sebelumnya juga gitu. Rasanya tuh sebenarnya terharu gitu loh sama aku gitu. Tapi yang keluar malah ketawa gitu. Ya gitu kok bisa gitu loh. Soalnya sekarang sering ketawa sambil nangis. Nah iya, Ah. aku juga pernah kayak gitu. Sering bener. Iya, gara-gara apa tuh? Ketawa sambil nangis, ketawa sampai nangis apa ketawa sambil nangis? Oh iya benar juga. Sambil nangis. Bentar loh, nangis sambil ketawa gitu. Nah, Sama iya. aja nggak sih? Beda. Enggak, beda loh. Beda. Kalau misalnya ketawa sampai nangis itu berarti kayak lucu lucu banget gitu loh. Tapi kalau misalnya Ketawa sambil nangis. nangis sambil ketawa itu benar-benar udah yang wah stres banget, Oh gitu ya. saat depresi gitu. Oke. Tapi kalau sekarang jadwal minum obatnya tuh kayak gimana sih? Kalau Sampai Kak Caca, detail iya. banget ya. Iya. Pas kondisi seperti mana harus minum obat dan kondisi seperti apakah setiap hari harus minum obat? Harus setiap hari Oh harus setiap hari. Iya. Ya. Fungsinya tuh untuk apa? untuk menstabilkan mood. Oh oke. Iya. Dan itu takarannya kayak gimana sih? Apakah setiap pagi, setiap siang, setiap sore? Sebenarnya dulu itu aku minum obat sampai 5 butir. Kalau sekarang? Warnanya beda-beda. Udah Kak? 2. Oh sekarang cuma Beda. satu aja. Beda-beda. Oke. Bentuknya juga beda. Oh, Beda-beda. emang bentuknya kayak gimana? Bulat sama Trapesium. bulat. Oh, ada. Ada Jajar juga genjang mungkin. ya kayak gini pokoknya. Ya lalu lah ya. Ya. Udah. Udah. Bukan. Oh ya, aku baru ingat. Apa Baru tuh? ingat. Apa tuh? Pengalaman terngakaknya atau gimana? Beda lagi nih. Pas waktu kuliah. Oke. Kenapa tuh? Jadi pas waktu kuliah itu aku tuh bener-bener kayak jalan kaki terus gitu. Karena aku nggak ada transportasi yang bisa dinaikin. Kayak motor gitu kan. Atau sepeda itu aku nggak ada gitu. Oke. Kalau sekarang udah ada? Belum. Oh. Kalau Oke. kan di Singaraja kan. Kan di Singaraja. Oke. Ada sih, aku bisa naik motor sih. Uh-uh. Cuma masalahnya kalau misalnya di Singaraja, aku nggak dibolehin. Oh, karena nggak ada yang ngawasin ya. Iya. Jadi mau nggak mau harus jalan kaki. Iya, terus juga Lumayan nggak sih jarak jalan kakinya, Kak? lumayan sih. Oke. Ya, aku lagi magang juga sih. Itu udah aku jalan kaki gitu kan. Nah pas waktu itu pernah kan magang jalan kaki kan. Habis itu dianterin balik sama temanku. Habis itu aku nganterin sambel karena aku jualan sambel. Oh, ada usaha nih ya. Iya. Oke. Walaupun emang belum ada cita-cita jadi kantoran ya, tapi udah ada usahanya nih. Ini gitu cakep ya, di udah intermezzonya. usaha. Langsung Oke. iklan ya gitu. Interview itu sambel tuman. Apa namanya? Sambel tuman. Sambal Tuhan. Tuhan gitu ya. Sambal Tuman. Oh, tuman. Oh, tuman. Oke. Oke. Tapi ngomong-ngomong dari cerita Kak Caca, Nah. dari memang dibully waktu SMP udah bisa membasmi lah ya pembuli-pembuli, Iya orang pakai sambal gimana nggak kepasmi? digebek lah ya. Oke, tapi kalau Bu Nining sendiri, sama nggak sih pengalaman hidupnya setelah Bu Nining ditauin terkena disabilitas seperti Tapi kan ini? dari kecil nih Bu Neni kan dari Iya, kecil dari pernah nggak kecil nih. mengalami pembulian? Pembulian dan gitu. sebagainya? Mungkin sekarang namanya pembulian ya. Kalau dulu penindasan ya. Apa namanya, kurangnya pemahaman aja sih sebenarnya dari mereka dengan kondisi yang berbeda dari yang lain. Jadinya kan ya kena apa namanya, adalah penilaian-penilaian. Dia kenapa, bagaimana bisa begitu. Tapi kalau untuk yang saya alami sendiri, baik itu di lingkungan keluarga, di masyarakat tempat kita berbaur setiap hari, nggak ada sih seperti itu. Yang alami sendiri, Berarti saya alami lingkungannya sendiri. sehat nggak sih? Iya. Kalau Dari di- SD, SMP, SMA,
sampai kuliah itu kan di sekolah formal ya Iya. istilahnya. Iya. Jadi semuanya baik-baik Oke. teman-teman. Bukan Adalah bukan di segi SLB ya? bukan. Saya Oh. tidak masuk di Berarti Dong. memang instansi yang umum gitu ya Kak ya? Iya, Yang kebetulan Hmm. awalnya biasa. itu pengen sebenarnya masuk di SLB. Hmm. Terus orang tua survei yang SLB di Jimbaran kalau nggak salah, Hmm. dilihatlah. Nah setelah mereka berunding mungkin takutnya ya, kan kita nggak tahu mentalnya orang beda-beda. Nanti kalau pas masuk di situ mungkin ada kepercayaan diri yang berkurang, kurang mampu berbaur dengan beradaptasi dengan lingkungan yang yang normalnya lah ya istilahnya. Jadi memutuskan ya sudah masuk di sekolah formal aja yang biasa saja. Oke, Atau juga tidak ada yang bagaimana. berarti masih aman lah ya. Iya. Masih aman Ya, dan jadi sebenarnya itu pilihan juga ya. Iya, Tapi betul. nggak apa-apa kalau misalnya mau di SLB juga nggak masalah. Nggak apa-apa, Iya, nggak Sekarang juga masalah. udah- sistemnya Banyak udah oke ya. banyak faktor sebenarnya, Hmm. banyak dukungan juga yang bisa kita dapatkan. Iya. Untuk sekarang, kalau di angkatannya saya sendiri yang terdahulu mungkin masih jarang ya kalau disabilitas itu memutuskan untuk kuliah. Oke. Karena mentalnya mereka Hmm. diliatin sama orang. Orangnya juga Jadi, bermacam-macam. iya. Liatin orang, liatin balik lah. Liatin balik ya Kak ya? Nggak bisa, Oh, gitu. nggak bisa. Beda nih tanggapannya karena dari mata gitu Kak ya. Iya. Kalau sekarang udah banyak sekali disabilitas yang Betul. mereka memutuskan untuk kuliah, ada yang ikut beasiswa, ada Keluar segala negeri macam. gitu. Oh, Iya, sudah betul. mulai berani dan juga maju gitu ya. Salah satunya Berani Kak Caca. maju dan didukung juga. Kalau pengalamannya Kak Nining udah Hmm. sampai daftar CPNS, Hmm. udah lolos bisa dikatakan. Udah PNS. Udah ya, mohon maaf PNS. ya. Oh, oke, nggak fokus. Maaf. Oke. Dari tadi Udah. kita ngobrol, aku pikir dia langsung jadi Pengalaman. calon. Oke. Berarti pengalamannya berarti udah luar biasa gitu. Nah, itu pengalaman prestasi juga sama nih kayak Kak Caca. Kalau pengalaman terngakak banget, misalnya di kantoran nih gitu. Ya. Pernah nggak ada pengalaman terngakak nggak bisa dilupain? Atau sama sang suami sama keluarga gitu? Ada nggak? Oh nggak Pasti ada. 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 Yang sekarang Ada. kan. Dan Dikira masih CPNS. Saya tuh. Saya tuh Aman kayak. ya sejauh ini ya. sejauh ini masih semoga tetap Udah aman. aman ya. Yang penting kan kita bisa bawa diri, Betul. bisa tahu di mana Hmm. posisi kita, keadaan kita bagaimana. Dan ini aku mau tanya nih, kita sering banget nih bilang ya kalau disabilitas tuh orang tuh kasihan. Oh, Mau oke. kayak di kayak cerita film-film sedih lah, Sedih lah ya, dikasihani. oh. Sebenarnya kalian teman-teman disabilitas itu suka nggak sih dikasihani atau Hmm. sebenarnya jadi risih gara-gara dikasihani terus-terus? Padahal ini salah satu aktor dari genre action. Ah, Si ah. aktor dan aktris gitu. Sebenarnya rasa kasihan itu kan ada dua sisi ya. Iya. Balik lagi, ada sisi baiknya, ada juga sisi yang menimbulkan malah kita itu jadi tidak percaya diri lah ya istilahnya. Dikiranya oh nanti ini tak bantu, padahal kita bisa loh sendiri, tidak harus selalu dibantu. Balik lagi seperti yang bilang sama Caca, kita harus melihat kondisi-kondisi disabilitas yang kita temui dan yang kita mau ajak interaksi seperti itu. Jadi kita bisa lihat kalau memang dirasa perlu bantuan, pasti kita bilang kok Kak bisa tolong dibantu, Kak bisa gitu sih biasanya. Oke, tapi sebenarnya nggak perlu juga dikasihani juga ya. Tapi kalau selama masih bisa Bisa. melakukannya sendiri, Iya betul. dipersilakan untuk Iya. berdaya terhadap dirinya sendiri. Berguna dan Iya. berdaya. Iya. Jadilah disabilitas yang berguna dan berdaya. Berdaya. Hashtag nih. Iya, berguna dan berdaya. Berdaya. Iya. Kalau Kak Caca gimana Kak Caca? Kalau Suka aku, nggak dikasihani? Oh, sama terus-terusan? orang. kalau aku nggak suka aku dikasihani sama Hmm. orang. Tapi ada sisi dimana kayak aku pengen dikasihani sama Ah, orang. Gimana Tapi tuh? Kenapa ada sisi itu? Kenapa harus dikasihanin pas kondisi kayak gitu? iya karena kayak udah bener-bener hopeless banget kalau misalnya aku bilang. Tapi sisi yang lain yang nggak perlu dikasihani itu adalah pas waktu aku tuh lagi sedih nangis gitu. Ih gue kasihan banget ini sedih nangis terus gitu. Terus kayak nggak ada perubahan gitu pas Perubahan waktu- berarti dari dirinya Kak Caca sendiri. gitu ya? gitu.
padahal udah ke psikiater, ke psikolog gitu kan. Itu benar-benar jangan dah dikasih ini gitu kan. Karena semua manusia itu kan butuh yang namanya nangis gitu kan. Dan mereka tuh butuh sedih juga, butuh merasakan kesedihannya. Dia pas waktu dia tuh lagi emang bener lagi sedih gitu. Jadi harus sebenarnya keluarin. Jadi kalau keluarin dulu bentuk gitu. merasa sedih, Kak Caca lebih baik nangis gitu ya. Iya, Tapi kalau lebih lagi nangis mungkin dikasih, oh ya udah aku ada di sini, lebih dikasih support untuk ya udah nangis aja dulu, nanti kalau udah reda baru diajak ngobrol kayak gitu ya. Iya. Terus habis itu kayak kalau misalnya dikasihani dalam bentuk ya, kayak nanti nggak bisa apa dia nih kalau misalnya kalau udah terkena seperti itu gitu. Itu bener-bener nggak suka sih Nggak aku. suka ya. Oh jadi nggak suka kalau misalnya dibanding-bandingkan terus dikasih, oh kasihan nih dia karena dia bipolar, jangan deh dikasih kerjaan kayak gitu. Berarti Iya. kan udah banyak sekali nih ya Kak Caca ketemu sama banyak orang, entah di kampus, di masyarakat lainnya. Kalau pernah nggak sih Kak Caca memang Sebentar dulu. Apa tuh? Aku cerita tentang apa tuh? gini. Jadi dulu itu aku keluargaku itu kayak underestimate sama aku. ke Kak Caca. Iya. Terus Habis itu pernah pas waktu itu di tempatnya itu pas waktu habis dibully itu kan. Terus habis itu disalah-salahin gitu loh. Ini pantas ini dibully karena ini gini. Terus? Tapi sekarang ya aku udah kayak ya nggak apa-apa lah. Udah Nggak amat lah ya gitu ya. Sekarang Udah amat lah sudah sekarang. lebih bisa menghadapi situasi tersebut gitu Berarti ya. udah lebih bisa nerima diri sendiri Kak Caca seperti itu. Iya. Biasanya yang disampaikan kayak gimana tuh kalau misalnya Kak Caca mengalami hal-hal yang kurang mengenakan? Mengenakan. Kalau itu tuh kayak ini kok dia aneh ya gitu. Terus habis itu kayak ini nih autis ini. Aku pernah dianggap autis. Terus Kak Caca bilangnya kayak gimana? Itu bukan dibilang sama aku tapi dibilang sama bunda gitu. Untuk bunda gitu. Berarti bundanya Kak Caca berarti bilang kok Kak Caca kalau orang-orang bilang seperti itu. Iya gitu. Terus juga ada lagi kayak itu udah kayak nggak ada perubahan gitu kan. Itu ya pernah dibilang kayak gitu, cuma nggak kadang-kadang doang. Karena kayak semua itu butuh proses juga kan. Iya betul. Jadi memang ada tantangannya sendiri ya Kak Caca ya. Sebagai bipolar juga harus tetap taat kepada obat juga ya, biar nanti moodnya tetap sama juga ya. Dan Berarti kita aja sih yang ngatur gimana kehidupan kita harus ngapain gitu ya Kak ya. Iya. Oke, tapi kalau misalnya Kakak punya dunia ini serasa milik berdua, peraturan apa sih yang Kakak pengen buat dan isinya apa aja khusus untuk orang-orang yang spesial seperti Kakak? Kalau itu adalah jangan meremehkan. Jangan meremehkan orang yang disabilitas gitu. Oke, jangan meremehkan orang yang disabilitas. Karena bisa jadi mereka itu lebih benar-benar kayak lebih ke atas gitu loh. Iya, lebih berprestasi ya, lebih bisa diandalkan. Tapi gitu kayaknya ngiming-ngiming tadi Kak Caca belum ada bilang asli pengalaman tadi kan pengalaman tersadis gitu bisa dibilang ya. Pengalaman terngakaknya deh terakhir nih. Oh ya, terngakak ya. Selama Kakak mengidap disabilitas seperti ini. Itu dah yang wisuda itu. Oh, yang wisuda. Oke. Bapaknya Sudah wisuda terjawab lah ya. Iya. Ini gimana sih fokus saya? Kurang fokus ya. Kurang fokus kayaknya. nih ya. sama itu juga sih belum terjawab itu Apa tuh? yang kantoran Yang itu. kantoran kenapa? Tapi berarti dari pengaturan yang Kakak buat sendiri dan isinya itu cuma satu itu aja nih. Belum. Apa Oke. lagi? Selanjutnya apa nih? Mungkin ada 2 bisa diinfoin. Kalau itu Ada aturan nggak yang kepingin dibikin. dibuat di yang dunia pengen ini? dibuat itu adalah
Apa tuh? Ada bikin catatannya? Sambil mikir-mikir. Boleh. Mungkin Dilihat dulu Kak Nining catatannya, deh. dilihat dulu catatannya. Kalau Kak Nining punya dunia nih ya gitu. Serasa Kak Nining tuh bosnya. Mau buat peraturan apa dan isinya apa aja. Kalau Nih. dikasih Sambil kesempatan. saya catat nih karena tamu-tamu yang datang ke RRI apapun itu isinya harus saya catat. Oke, kalau ada kesempatan itu ya. Iya. Kalau aku dulu ya. Oh, Boleh, Kak Caca. Jadi kan sekarang ini zamannya kayak digital gitu Iya. kan. Terus banyak yang video-videoin orang yang Iya. disabilitas Oh, gitu kan. oke. Terus juga kayak ini biar kelihatan kasihan gitu kan. Betul. Itu Jangan dilakukan. jangan dilakukan karena kayak kalau misalnya dengan persetujuan dia nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dengan tanpa persetujuan itu jangan. Oke. Jadi perlu ada konsen di sana gitu ya. Berarti Iya. harus Caca, ada ya. persetujuan gitu ya Iya. apapun Iya. yang dilakukan. Oh, Terus oke. juga- Kalau Kak Nining gimana? Sabar dulu ya, ini Oh. masih belum selesai. Oh, belum. Oke, ya. oke. Terus gimana? Terus habis itu Apa tuh? hargai privasinya. Hargai privasinya. privasinya. That's it gitu ya. Cerdas. Cerdas, terima kasih ya Kak. Ya. Mahasiswa Indonesia top. Sabar. Oke, kalau Kak ini Kak sendiri Nining, kayak gimana? oke. Kalau dibilang untuk dunia itu kayaknya Iya. kegedean Kemudian, ya. oke, untuk Kita diri bikin- sendiri deh. Ya, untuk diri sendiri. Lebih ke lingkungan aja deh dulu. Iya, Ah, betul. ah, Ke ah. circle-nya di Mm-mm. lingkungannya. Kalau bisa Mm. memberikan kesempatan kepada disabilitas yang Hmm. mempunyai potensi Mm-mm. untuk menunjukkan potensinya mereka, Hmm. bahwa kita tuh mampu, kita tuh bisa asal Mm. diberikan kesempatan Oke. sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Mm. Kan bisa kita lihat sekarang tuh banyak sekali disabilitas yang bisa berkembang, Iya. entah itu lewat digitalisasi, Mm. visual, terus kayak ada yang bikin lukisan, kerajinan, segala macamnya lah ya. Itu lebih bisa diangkat, diberikan kesempatan untuk menunjukkanlah potensi-potensi mereka. Oke, soalnya di dinas koperasi juga udah ada kan ya? Iya, yang beberapa- ikut beberapa. UMKM. Betul, Ya. ada pelatihan-pelatihan juga Iya. kan untuk teman-teman disabilitas. Kok bisa tahu ya, sering gengsi lah. Oke. Itu hitung promosi ya Kak ya? Aku mau nambahin dong. Apa Oke, tuh? apa tuh? Namain apa Jadi- nih peraturannya? Iya. Oh, Ah, ah. Jadi gini. Jadi suka ngatur ya sekarang ya? baru diberikan waktu nih. Silakan. Gimana? Oke, jadi peraturannya itu adalah kalau misalnya disabilitas itu kayak sama kayak yang dibilang itu tuh kan, oh ya, jangan gini, jangan membedakan disabilitas. Jangan membeda-bedakan. Maksudnya jangan membedakan disabilitas itu adalah disabilitas itu kan banyak tuh kan macamnya, seperti disabilitas fisik, Iya. mental, netra, tuli gitu Iya, kan. iya. Itu jangan dibedakan kalau bisa. Tapi harus diberikan hak yang sama ya, Iya. gitu ya, dan juga diberikan kesempatan yang sama gitu ya. Oke, Betul? diberikan Iya. hak Iya. yang sama. Dan Oke. kecerdasan yang sama gitu ya. Well, terima kasih banyak ya. Keren banget kita udah ngomongin soal teman-teman disabilitas, jadi makin tahu nih ya kalau kita harus lebih menghargai, Menghargai. lebih mensupport, tapi tidak perlu mengkasihani gitu ya. Iya. Cukup diberikan kesempatan aja biar kesempatannya ada, aman, lancar. Lancar Sentosa gitu ya. Jadinya apa Kak Caca? Cerdas. Karena semua Iya. orang tuh punya kewajiban yang Iya. sama gitu ya. Hak yang Iya. sama lah ya, bukan Betul. kewajiban ya. Ini kalau kayak gini aku mau ajak ke Capsta, siapa tahu nanti kita Boleh. bakalan Dan ini apa tuh mau ada acara selanjutnya Ah, lagi kan? Dan juga ini mau tak kasih ke DPR gitu ya. Oh, biar ada kerjaan ya. gitu ya. Nanti kalau mau diantar sama hal paketnya gitu ya. Ini tak kalian dulu ya Kak ya, tak simpan dulu ya. Agak takut sini ngomong. Kita gini yuk, main-main ke Capsta yuk. Nanti bisa diantar sama Kak Yogi ya. Boleh Kak Cica sama. Terima kasih ya. Iya. Oke. Bantuan ya. Oke. Iya. Dulu ya, nanti kita bakalan balik lagi ya. Oke, bye. Terima Bye. kasih Kakak. Saya mau catat-catat dulu deh.